Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang subject, verb, object of preposition, appositive, parallel structure, dan suffixes. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah subject. Subjek adalah benda, orang, atau kata ganti yang menjadi inti dari pembicaraan dalam sebuah kalimat dan biasanya terletak di awal kalimat. Subjek memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pronoun. Pronoun adalah kata ganti seperti yang biasa kita kenal, yaitu I, you, they, we, he, she, it. Yang kedua yaitu noun. Noun adalah kata benda seperti nama orang, nama binatang, nama benda, nama tempat maupun status atau profesi. Nama orang contohnya seperti Ahmad, Ayu, Ica, dan lain-lain. Nama benda contohnya seperti meja, kursi, buku, dan lain-lain. Nama binatang contohnya seperti gajah, kucing, ikan, dan lain-lain. Nama tempat contohnya seperti Bandung, Surabaya, Pontianak, Indonesia, dan lain-lain. Status atau profesi contohnya seperti dokter, pelajar atau mahasiswa, guru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gerund. Gerund adalah verb atau kata kerja yang berposisi sebagai subjek dengan mengganti kata dasar ke dalam verb ing. Contohnya seperti kata play ditambah dengan verb ing menjadi playing. Yang keempat adalah to infinitive. To infinitive memiliki rumus to plus verb one. Contohnya seperti to bring, to love, to see, to speak, dan lain-lain. To infinitive juga dapat menambahkan objek atau keterangan tempat dan waktu. Yang kelima yaitu phrase. Phrase yaitu sebuah frasa yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat, yaitu kata atau kelompok kata yang tidak melakukan aksi dalam kalimat. Phrase dapat digunakan sebagai bagian dari kalimat untuk memberikan informasi tambahan mengenai subjek, objek, atau predikat. Yang keenam ada noun clause. Noun clause adalah subjek yang dibentuk dengan kata tanya seperti what, who, where, why, when, how, atau that. Meskipun sudah memiliki subjek dan predikat di dalamnya, noun clause tetap memerlukan predikat utama saat digunakan dalam kalimat. Berikutnya adalah contoh subjek. Rina is reading a book. Subjeknya adalah Rina karena Rina adalah orang yang melakukan tindakan membaca. Jadi, Rina adalah subjek dalam kalimat tersebut. Materi kedua adalah predikat atau verb. Verb atau predikat merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan, keadaan suatu benda atau barang dalam sebuah kalimat. Verb atau predikat memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, to be. To be adalah kata kerja penghubung yang menunjukkan keadaan atau identitas subjek. Bentuknya seperti am, is, are, was, were, be, being, been. Yang kedua adalah modals. Modals yaitu kata kerja bantu yang menunjukkan kemungkinan, keharusan, izin, atau keterampilan. Bentuknya seperti can, could, may, might, should, dan will. Yang ketiga ada action verbs.
Action verbs yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau mental seperti run, eat, think, write, dan play. Yang keempat yaitu has, have, had, yaitu kata kerja yang menunjukkan kepemilikan dan digunakan dalam bentuk perfect tense. Yang kelima yaitu do, does, did, yaitu kata kerja bantu untuk membuat kalimat tanya atau negatif, dan juga bisa menjadi action verbs yang berarti melakukan. Berikutnya contoh dari verb. Father is working in the office. Verbnya adalah is working, karena is working menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh father. Materi yang ketiga yaitu object of preposition. Object of preposition adalah kata benda atau kata ganti yang mengikuti preposisi dalam sebuah kalimat. Preposisi adalah kata depan yang diletakkan sebelum kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata tersebut dengan kata lain dalam kalimat. Kata preposisi contohnya seperti in, on, at, from, to, with, during, as, dan for. Contoh object of preposition yaitu she sat on the chair. Preposisi dari kalimat tersebut adalah on. Object of prepositionnya adalah the chair. On adalah kata depan atau preposisi, dan the chair adalah objek yang menjadi sasaran dari preposisi tersebut. Jadi, the chair adalah object of preposition. Materi yang keempat yaitu apositif. Apositif adalah kata benda yang diletakkan di samping kata benda lain yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut. Apositif hanya dipisah dengan tanda koma yang membatasi informasi tambahan atau yang jelas. Kemudian, apositif juga dapat memberikan informasi tambahan atau spesifikasi detail tentang kata benda tersebut. Contoh dari apositif adalah the capital of France. Paris is a popular tourist destination. Apositif dari kalimat tersebut adalah Paris, karena Paris menjelaskan lebih lanjut tentang the capital of France. Materi yang kelima yaitu parallel structure atau struktur menyambung. Paralel struktur adalah kesesuaian atau kesejajaran struktur dalam suatu kalimat, di mana elemen yang ada dalam suatu kalimat tersebut menggunakan pola gramatikal yang sama. Elemennya itu bisa berbentuk noun, phrase, atau clause. Kemudian, paralel struktur terbagi menjadi dua. Yang pertama, parallel structure with coordinate conjunction digunakan untuk menggabungkan ekspresi yang setara dengan kata lain. Apa yang ada di satu sisi kata-kata dari coordinate conjunction harus sejajar dengan apa yang ada di sisi lainnya. Konektor koordinat dapat menggabungkan kata benda, kata kerja, kata sifat, frasa, atau klausa dengan harus menggabungkan struktur yang sama. Pada struktur yang ada di PPT tersebut menunjukkan bahwa jika ada kata and, but, or dalam sebuah kalimat, maka pastikan setelah kata and, but, dan or itu jenis kata yang sama. Misal, sebelum kata and
but dan or adalah kata sifat, maka setelah kata but, kata and, but, dan or harus kata sifat juga. Contohnya seperti he discussed the problem with the nurse and the doctor, di mana and adalah koordinat conjunction dan yang menggabungkan kata benda yaitu the nurse dan the doctor. Berikutnya adalah parallel structure with paired conjunction, yaitu konjungsi berpasangan adalah penggunaan konjungsi yang memiliki pasangan yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih ide atau elemen yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Pada struktur yang ada di PPT tersebut menunjukkan paired conjunction ada 4, di mana both harus berpasangan dengan and, either harus berpasangan dengan or, neither harus berpasangan dengan nor, not only harus berpasangan dengan but also. Kemudian perhatikan juga kata sebelum dan sesudah dari paired conjunction tersebut. Contohnya, jika sebelumnya adalah kata noun, maka setelahnya juga harus kata noun. Contohnya, we eat not only pizza but also pizza. Paired conjunction-nya adalah not only yang diikuti dengan kata benda pizza, kemudian but also diikuti dengan kata benda pasta. Materi yang keenam atau yang terakhir adalah suffixes. Suffixes adalah imbuhan atau akhiran bagian kata yang ditambahkan di akhir kata dasar untuk menghasilkan kata baru dengan makna atau fungsi yang berbeda. Bentuk-bentuk suffixes dari kata-kata berikut. Yang pertama ada noun suffixes. Bentuknya seperti man, ness, l, or, shift, is, ism, ity, dan lain-lain. Contoh katanya seperti improvement and happiness. Yang kedua ada adjective suffixes. Bentuknya ada able, are, full, less, os, if, dan lain-lain. Contoh katanya seperti careful, enjoyable, nervous. Yang ketiga ada verbs suffixes. Bentuknya seperti at, and, ing, at, away, is, as, di, dan lain-lain. Contoh katanya seperti complicate, singing, identify. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.